Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arah Waalaikumsalam. Dokter. Sebuah podcast yang nanti akan membahas berbagai macam penyakit dan juga tips-tips kesehatan yang akan disampaikan dari berbagai macam narasumber. Bisa dari dokter, dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, izinkan saya menyapa rekan-rekan sekalian yang menyaksikan podcast hari ini dengan panggilan Sobat Dokter. Saya sendiri, Dr. Lian, di sini bertugas sebagai host pada podcast hari ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah podcast yang sangat menarik nih, yang berhubungan tentang kesehatan jiwa. Nah, Alhamdulillah, yaitu tentang self-hypnosis. Nah, apa itu self-hypnosis? Ini saya sendiri juga masih belajar nih, sobat dokter sekalian. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar bersama ya, bersama narasumber yang Masya Allah dahsyat dan juga memang sudah pakar di bidangnya. Nah, mari bersama-sama kita sapa Dr. Isa Multazam Nur, Master of Science, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Isa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Ian dan Alhamdulillah. sobat semua di Mas, pagi hari ini. baik dokter, Masya Allah. Kabarnya sehat, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang di rumah, dok? Ya, sedang di rumah. Masya Allah, baik nih. Tapi sobat dokter sekalian, dokter Isa nih sibuk loh sebenarnya. Tapi namun masih Alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya ke saya pribadi dan juga ke sobat dokter sekalian seperti itu. Baik, semoga semua ilmu yang dokter Isa sampaikan bermanfaat dan juga menjadi amal jariah untuk dokter Isa. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, dokter Isa mungkin sebelum dimulai podcastnya bisa disapa dulu sobat dokternya dan juga dijelaskan dokter Isa sedang berpraktik di mana saja. Ya, terima kasih atas kesempatannya, sobat semua. Salam eh, dan selamat pagi. Pada hari ini saya memperkenalkan, saya Dr. Isa, saya seorang psikiater anak di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan, dan selain itu bekerja juga di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender, Rawamangun. Demikian. Masya Allah. Nah, tadi sudah dijelaskan tuh tempat praktik dokter Isa nih. Nah, untuk sobat dokter sekalian, mungkin kalau ada yang mau curhat, ada yang mau nanya-nanya, bisa langsung datang ke tempat praktik dokter Isa. Nanti bisa langsung disampaikan apa saja keluhannya, ataupun apapun curhatannya ke dokter Isa ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Izin dok, mungkin kita bisa langsung mulai masuk ke dalam topiknya ya dok, tentang self hypnosis ya dok. Baik, silakan. Baik, baik. Dokter, untuk self hypnosis ini sebenarnya mungkin masih asing di beberapa orang dan juga beberapa sobat dokter sekalian. Nah, kalau boleh tahu, Dok, boleh tolong dijelaskan, Dok, sebenarnya pengertian dari self hypnosis ini seperti apa ya, Dok? Iya, jadi kalau istilah self hypnosis itu kan artinya mengembangkan suatu pemrograman ulang di pikiran kita, tapi dengan bantuan diri kita sendiri. Medianya yaitu kita mengembangkan suasana rileks dan santai di dalam pikiran kita, yang nantinya fokusnya hanya pada satu titik pikiran yang akan kita eh, bangun untuk positif dalam kehidupan ke depannya. Baik, berarti lebih ke merilekskan diri dan juga mengembangkan hal-hal positif untuk kehidupan ke depannya gitu ya, Dok ya? Iya, melalui pemrograman ulang pikiran kita, tapi lewat alam bawah sadar. Masya Allah, alam bawah sadar teman-teman ini menarik nih. Alam bawah sadar bahwa tadi sudah dijelaskan tentang pengertian self hypnosis ini. Nah, Dok, kalau untuk tentang self hypnosis ini sebenarnya pada kasus apa saja sih, Dok, perlu untuk dilakukan tindakan self hypnosis, Dok? Apakah misalkan kalau orang-orang sedang cemas kah atau sedang stres kah perlu dilakukan self hypnosis atau sebenarnya dalam keadaan sedang normal pun juga untuk hanya untuk memotivasi itu bisa, Dok, untuk dilakukan self hypnosis, Dok? Iya, memang self hypnosis ini kan sebenarnya menghipnosis diri kita sendiri. Jadi mengembangkan tadi pikiran-pikiran positif itu lewat pemrograman dari diri kita sendiri yang memprogramkan gitu. Kalau misalnya kan di praktek sehari-hari mungkin sama profesional gitu ya, profesional kesehatan atau profesional yang di bidang hipnosis gitu ya atau hipnoterapi, tapi ini dia sendiri yang menghipnosis dirinya sendiri. Nah, tadi beberapa eh, ininya yang apa namanya indikasi atau yang bisa dilakukan ya biasanya
tidak hanya kepada orang yang mungkin mengalami masalah psikologi seperti tadi cemas atau mungkin ada tertekan atau depresi ya, bisa juga pada subjek atau individu yang sehat secara psikologis gitu. Misalnya dia ingin memotivasi dirinya untuk sukses nanti di ujian, itu juga bisa. Dan juga eh, profesi misalnya dia atlet, seorang atlet atau sport gitu ya, dia pengen menang di dalam apa kejuaraan atau perlombaan, dia juga bisa menghipnosis dirinya sendiri untuk supaya konsentrasi dan akhirnya fokus pada tujuan yang untuk kemenangan begitu. Baik, berarti tidak harus dalam keadaan yang terganggu ya dok. Maksudnya ada masalah misalkan stres ataupun keadaan cemas, namun dalam keadaan ingin memotivasi diri sendiri itu bisa ya dok, berarti dok ya. Iya, dalam hal ini dirinya membangun kesadaran diri untuk berpikir positif dan berkonsentrasi serta tadi mencapai motivasi-motivasi yang untuk sukses begitu. Masya Allah, motivasi buat sukses nih, sobat dokter. Berarti bisa nih untuk yang mau sukses, maksudnya untuk mendapatkan kesuksesan bisa melakukan self hypnosis ini untuk membantunya ya, Masya Allah. Iya, Nah dok, bisa. kalau untuk mencapai tujuan tadi yang sudah dokter jelaskan, itu apakah ada persiapan tertentu dok sebelum melakukan self hypnosis? Itu baiknya persiapan apa saja yang harus disiapkan dok sebelum melakukan self hypnosis dok? Iya, memang kalau eh, dalam eh, apa namanya memprogram pikiran bawah sadar ini kan kita harus dalam posisi yang rileks ya. Jadi istilahnya suasana ruangannya itu juga kalau bisa sih ya senyaman mungkin begitu ya. Artinya tidak ada distraction atau yang mengalihkan pikiran kita jadi terganggu gitu ke pikiran yang mengganggu tersebut gitu atau yang disruptif itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang dia bisa memfokuskan pada satu titik pikiran dan istilahnya hening gitu ya, nggak bising itu dia bisa lakukan di tempat yang sebenarnya asal nggak berisik aja, nggak berisik. Baik, berarti lebih ke posisi yang sedang tenang, rileks, dan juga memang tidak berisik ya dok ya? Iya, Baik, kalau misalkan ini dok, ini misalkan ada sobat dokter nih dok yang lagi mau ujian misalkan dok, nah di kelas tiba-tiba bentar lagi mau ujian, mulai panik datang, stres datang, namun inginnya, aduh ini pengen melakukan self hypnosis dok, cuman keadaan kanan kiri depan belakang sedang sibuk juga, sedang berisik juga dok. Nah itu sebenarnya apakah masih bisa dilakukan self hypnosis secara optimal dok dengan keadaan seperti itu dok? iya kalau misalnya memang sebaiknya ya dicari ruangan yang tenang ya, yang istilahnya nyaman dan rileks. Kita nggak terganggu oleh tadi misalnya gangguan suara-suara yang nanti malah merusak konsentrasi kita gitu. Tapi kalau tadi kan mau ujian ya, ya kita mungkin bisa menyempatkan diri ke mungkin ke pojok ruangan gitu ya, yang lebih tenang gitu ya. Kan yang di ruangan itu kan ada pojok ruangan. Nah, kita mungkin bisa duduk di pojok ruangan itu kita sambil apa namanya memfokuskan diri kita pada tadi pemrograman untuk motivasi dan untuk konsentrasi seperti itu. Tapi memang ininya apa namanya gangguannya sangat cukup lumayan. Ya sebaiknya memang di ruang lain gitu, di ruangan ruangan yang lain yang lebih tenang. Misalnya kan ada ruang konseling ya kalau misalnya di eh, apa sekolah gitu ya itu bisa di ruang guru BP gitu ya itu bisa dilakukan self hypnosis gitu. Baik, Masya Allah. Berarti baiknya untuk mendapatkan hasil yang optimal, Sobat Dokter, ini perlu dibutuhkan ruangan yang tenang dan juga sedang keadaan tidak terganggu oleh kanan kiri seperti itu, Masya Allah. Iya, betul. Baik, Dok, ini buat saya pribadi ini menarik, Dok. Maksudnya pada apa namanya self noise sekarang kan berarti kan bisa saya lakukan juga ya, Dok. Nah, Bisa, Dok, bisa. kalau boleh Dok, ini Dok dijelaskan Dok untuk bagaimana sih cara sederhananya self hypnosis itu Dok. Nah, ini kan penting Dok. Jadi bisa diterapkan buat diri sendiri Dok seperti itu Dok. Ya, pada prinsipnya memang ada beberapa langkah-langkah pemrograman pikiran diri kita sendiri gitu ya untuk
apa namanya menuju kepada hal yang baik gitu ya, kita pertama harus merilekskan pikiran kita dulu sama ini biasanya kita pakai eh, exhale inhale gitu ya, pernapasan, tarik nafas, buang nafas sambil kita perlahan-lahan itu menutup mata kita dan pikiran kita fokus pada satu pikiran yang ingin kita perbaiki begitu. Nah, di sini kita perlu ya tadi awalnya pakai hitungan dulu, misalnya 1, 2, 3 tarik nafas, terus 3, 2, 1 buang nafas gitu ya. Jadi itu secara rutin nanti semakin rileks dan secara otomatis mata kita juga akan tertutup ya, dan terasa ngantuk gitu ya. Dan itu akan masuk ke yang namanya gelombang theta. Jadi gelombang theta itu adalah salah satu eh, gelombang di dalam otak kita yang bisa membuka alam bawah sadar kita kepada tadi pikiran-pikiran yang tersimpan di unconscious atau alam bawah sadar kita, dan itu yang kita bisa perbaiki. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa tadi langkah-langkah tarik nafas, buang nafas juga harus ada divisualisasikan di pikiran kita tentang hal-hal yang membahagiakan. Jadi kita juga sambil memvisualisasikan kita lagi berada di suatu tempat yang tenang, yang nyaman, dan kita pun senang. Jadinya kita akhirnya bisa fokus ke satu pikiran yang mau kita tuju untuk diprogram ulang. Demikian. Baik dokter, kalau untuk tadi pembahasannya soal perhitungan dok, misalkan tadi kan dokter bilang 1 sampai 5 itu sebenarnya apakah ada batasan dok? Misalkan harus 1 sampai 10 kah atau bagaimana dok? Atau cukup 1 sampai 5 aja gitu dok? Sampai hingga sampai tadi ke gelombang delta atau theta dok? Maaf dok, tadi delta ya dok ya? Jadi kalau gelombangnya itu theta, itu gelombang rileks, gelombang yang istilahnya buat Oh theta ya masuk dok? ke alam bawah sadar. Ya, kalau delta itu gelombang tidur, jadi udah malah udah tertidur. Oh malah Ya, tidur dia kalau delta iya, dok. malah tertidur. Jadi kita nggak boleh sampai tidur, tapi pratidur aja begitu. Iya Ya. dokter. Berarti cukup 1 sampai 5 sampai ke gelombang theta gitu ya dok? Iya, jadi kalau tadi perhitungannya biasanya kan karena gelombangnya semakin rendah ya kan, kalau yang paling tinggi itu kan beta gitu ya. Dari beta kita turunin ke alfa, terus ke alfa itu ke theta. Nah, di theta itu kan gelombangnya semakin kecil. Nah, jadi hitungannya kita mulai dari angka yang paling besar ke angka yang paling rendah. Jadi misalnya dari hitungan 5 kemudian berurutan jadi eh, satu gitu. Baik dokter. Kemudian kalau tadi dikatakan 10 boleh juga, tapi apa namanya itu fleksibilitas kita aja. Kalau memang kita masih butuh kayaknya belum masuk nih ke tadi gelombang tetanya, kita bisa pakai hitungan yang lebih panjang yaitu 10. Dari Baik. 10 ke 1 begitu. Baik, 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 Masya Allah. Nih teman-teman tadi ternyata saya salah tadi ada delta. Ternyata delta itu gelombang tidur. Jadi jangan sampai kita masuk gelombang delta ya dok, malah jadi ketiduran ya dok. Iya, betul, betul, iya. Masya Allah. Baik dokter. Dok izin dok, ini kan yang tadi dokter jelaskan bisa dilakukan sendiri ya dok, self hypnosis ini ya dok ya. Cuman yang ingin saya tanyakan Bisa. dok, apakah self hypnosis ini bisa dilakukan diri sendiri aja atau mungkin ada kasus tertentu butuh pendampingan dari tenaga profesional dok? Karena di sini kan namanya self hypnosis ya, jadi menghipnosis diri sendiri. Jadi memang diri sendirilah yang melakukan pemrograman pikiran dirinya sendiri gitu. Jadi nggak perlu bantuan orang lain. Kalau bantuan orang lain artinya dia butuh bantuan profesional untuk melakukan hipnosis. Jadi dia sebenarnya melakukan untuk dirinya sendiri. Jadi mandiri, secara artinya mandiri. Baik, baik. Tuh, berarti sobat dokter sekalian ini bisa nih aman insya Allah dilakukan sendiri dimanapun itu. Tapi tetap tadi ya, di tempat yang aman, tenang, dan jangan sampai masuk gelombang delta ya. Jangan sampai Ya malah nanti jadi malah tidur. tidur ya. Ntar Ah, yang ya. tadi ceritanya ujian malah nggak jadi ujian, malah tidur Iya, di ruang BK ketiduran, dok. betul. Iya, betul. Masya Allah, baik dokter. Dok, izin dok, dalam satu siklus yang namanya self hypnosis ini biasanya dibutuhkan waktu berapa lama ya dok? Oke, kalau durationnya kira-kira kalau kita seperti apa untuk santai gitu kita bisa 30 15 sampai 30 menit. Baik, berarti 15 sampai 30 menit insya Allah itu bisa dilakukan ya dok. Ah, Oke. iya.
Nah, dok, kalau untuk dalam kasus tertentu ini sebenarnya biasanya self hypnosis ini dari biasa dokter lakukan ke pasien-pasien, biasanya dibutuhkan misalnya dalam seminggu itu biasa berapa kali ya dok ya dilakukan self hypnosis atau cukup kayak tergantung keadaan saja dok? Iya, jadi kan gini, memang kita harus apa namanya definisikan dulu kalau self hypnosis berarti kita sebenarnya ngasih PR gitu kepada klien kita atau kepada pasien kita atau kepada eh, apa namanya individu yang mau self hypnosis itu untuk kasih skripnya gitu. Jadi ada kata-katanya gitu yang kita sudah bentuk narasinya dengan baik gitu untuk tujuan yang dia ingin tetapkan. Tapi kalau misalnya dia datang ke praktek atau ke klinik, itu biasanya bantuan profesional kita yang melakukan hipnosis. Jadi ini benar-benar kemandirian. Jadi tugas kayak homework gitu, homework Hmm, di rumah untuk dia melakukan sendiri. Kalau memang dia merasa belum cukup untuk percaya diri atau kayaknya aku belum siap untuk self hypnosis, bisa dilakukannya hipnoterapi ya hmm, dengan profesional datang ke klinik atau ke apa namanya ke praktek profesional gitu. Nah nanti dari situ dia udah bisa apa namanya merasakan hipnosis gitu, baru dia lakukannya mandiri di rumah. Tapi dengan tadi namanya self hipnosis. Jadi bisa harus dibedakan antara self hipnosis sama clinical hypnosis gitu. Kalau clinical hypnosis itu kan hipnoterapi, itu dilakukannya sama profesional. baik, baik. Ini penting nih teman-teman ataupun sobat dokter sekalian beda ya antara self hypnosis dengan hipnoterapi ya dok ya. Iya, betul. Oke. Nah, Dok, kalau untuk selama proses self hypnosis ini, apakah ada perihal hal-hal yang baiknya tidak dilakukan, Dok, selama self hypnosis sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dari self hypnosis, Dok? Iya, biasanya sih kalau kita ya untuk persiapan-persiapan yang dilakukan ya, karena ini kan terkait dengan gelombang otak ya, tentu kita lebih baik nggak minum obat gitu ya yang bisa bikin ngantuk gitu ya. Karena bisa-bisa kita melakukannya bukan dari self hipnosisnya tapi karena dari obat gitu loh. Jadi dia malah tertidur gitu ya. Jadi ngantuknya itu malah dapatnya dari konsumsi obat yang mungkin sudah diminum pada 30 menit sebelumnya begitu. Jadi sebaiknya memang ini dari diri sendiri begitu. Jadi melatih memprogramkan pikiran dia untuk diset menjadi pikiran positif gitu. Nah, tadi kalau yang namanya kopi juga ya, misalnya habis minum kopi gitu ya, atau mungkin maaf maaf minuman beralkohol ya, tentu itu bisa juga mengganggu eh, apa namanya self hipnosisnya jadi nggak optimal begitu. Terus Baik, itu oke. juga maaf yang paling sering eh, jangan sampai kelaparan. Istilahnya kalau bisa makan secukupnya aja sebelum melakukan self hypnosis. Karena kalau perut keroncongan, lapar, ya tentu akan mengganggu konsentrasi juga. Oh, baik, baik, Dok. Iya, Ini nggak boleh lapar ya, Dok? iya nggak boleh lapar. Mungkin nggak boleh kekenyangan juga ya, Dok, malah jadi Iya ngantuk, Dok. betul. Jadi yang secukupnya aja, Baik, makan baik. secukupnya aja. Baik, Dokter, Masya Allah. Nah, Dok, kalau boleh tolong, Dok, di-share ke sobat dokter, Dok, kasus-kasus menarik apa, Dok, yang pernah dokter tangani, Dok, tentang self hypnosis ini, Dok? Iya, kalau yang kita kan biasanya self hypnosis kan tadi ya diberikan PR di rumah ya, dia Iya, untuk Dok. melakukan diri sendiri. Kalau saya secara klinis kan tentu melakukannya hipnoterapi karena kan dia datang ke praktek gitu ya. Nah, itu yang biasanya saya jumpai memang kasus-kasus yang masalahnya psikologis ya, kayak misalnya maaf nih, dia punya trauma sama pasangan gitu ya, Baik-baik. bertengkar gitu untuk masalah yang apa namanya eh, misalnya urusan di rumah lah gitu ya. Nah, Mm-mm. itu bisa tuh kita lakukan self hypnosis gitu untuk menenangkan dan mengembangkan pemaafan terhadap apa yang dialami gitu. Mungkin dia kan jadi tertekan, jadi mungkin jadi kepikiran gitu ya, atau malah jadi rasa takut gitu ya.
Nah, itu bisa kita latih dengan self hypnosis. Tapi sebaiknya nih datang dulu ke profesional karena self hypnosis itu kan biasanya dilakukan setelah sesi hipnoterapi oleh seorang profesional. Jadi ada PR Oh, baik, istilahnya. baik, baik. Ini Hmm. penting nih, PR. Ini penting, penting, Heeh. penting. Jadi, Nah, jadi sobat jangan dokter, langsung jangan langsung sendiri sendiri ya, dok. mentang-mentang ngelihat di internet, maaf gitu ya, di video, saya mau lakuin self hypnosis. Sebaiknya datang dulu ke profesional, nanti dikasih langkah-langkah, step-step yang apa namanya, istilahnya terbukti eh, bermanfaat gitu. Jadi Baik. jangan jangan langsung apa-apa tuh instan gitu. Seperti Baik, itu. dokter. Nah, berarti nih, sobat dokter sekalian yang menyaksikan video ini nih, berarti baiknya boleh video ini disimpan, jadi catatan, jadi ilmu, tapi baiknya konsultasi dulu ya, dok ya. Iya, betul. Konsultasi dulu, baru nanti bisa diterapkan self hypnosis insya Allah gitu ya, dok ya. Iya, di rumah. Atau di Baik. tempat kerja juga bisa, tapi harus ada ruangan benar-benar yang istilahnya nyaman begitu. Baik, Masya Allah, Rabbil Alamin. Nih, Alhamdulillah, Alamin, nih sudah dibahas begitu jelas dari Dokter Isa ya tentang pembahasan self hypnosis ya, baik dari pengertian hingga sampai caranya tadi dijelaskan dan juga tadi eh, yang paling penting di akhir ya bahwa self hypnosis ini boleh dilakukan sendiri, cuman kalau bisa diawali dengan konsultasi dulu ke tenaga yang lebih ahli, seperti itu ya dok Iya, ya. betul. Iya. Baik. Nah, Alhamdulillah dok, izin dok sebelum ditutup dok podcastnya dok, mungkin mungkin ada sedikit closing statement atau kesimpulan dari podcast hari ini dok. Ya, terima kasih untuk closing statement yang bisa disampaikan adalah bahwa self hypnosis itu suatu metode yang bisa kita lakukan di rumah ya dan cukup efektif untuk apa individu atau klien-klien atau masyarakat yang sedang stres gitu ya atau mengalami tekanan. Nah, ini bisa terbukti bermanfaat dalam mengelola emosinya, kemudian juga mengembangkan kesabaran, pemaafan, dan juga yang paling penting adalah dia jadi punya makna untuk hidupnya itu mau ngapain. Jadi istilahnya berdamai dengan diri sendiri begitu. Nah, ini yang paling penting karena yang penting itu kan istilahnya kita kepada tujuannya itu well-being ya, kesejahteraan secara psikologis. Tapi dari mana kita tahu dulu makna kita hidup tuh mau ngapain begitu. Nah, ini bisa dikembangkan melalui self hypnosis, tetapi dengan catatan biasanya harus datang dulu ke profesional. Biasanya ada metode hipnoterapi yang klinis gitu ya, yang memang di praktek gitu ya. Kemudian nanti skrip atau latihan-latihan narasi self hypnosisnya diberikan sebagai PR-PR di rumah untuk dilakukan berulang dan nantinya menjadi optimal begitu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Begitu ya sobat dokter sekalian ya. Berarti tadi dok, saya kutip sedikit dok. Berdamai dengan diri sendiri ya dok tadi ya dok ya. Intinya ya dok. Betul, betul. Oke, Ya, oke, Masya Allah. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Risa. Ini kita sudah panjang lebar dok pembahasannya dok. Terima kasih atas waktunya ya dok. Semoga ya apa yang sama-sama. sudah dokter sampaikan bermanfaat dan juga menjadi amal jariah untuk dokter ya dok. Amin, ya rabbal Amin, alamin. amin, Amin. amin. Dan dok, izin dok. Semoga dokter Risa jangan kapok ya dok menjadi pemateri lagi dok. Nanti di Iya, podcast berikutnya ya dok. siap, siap. Terima kasih, Dokter Rian. Iya, terima kasih sama-sama Dokter Risa. Baik, untuk Ya, sobat dokter sekalian nih mungkin yang mau bertanya ke Dokter Risa, itu insya Allah bisa ya dok ya. Nanti bisa, bisa. ditulis di kolom komentar YouTube, nanti pertanyaannya akan saya sampaikan Dokter Risa, 5 pertanyaan tercepat ya. Akan saya sampaikan Dokter Risa, jawabannya nanti akan saya ketikkan di di pertanyaan dari sobat dokter sekalian seperti itu. Iya. Baik, demikian podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.